Nabi Sulaiman alaihissalam adalah anak dari Raja Bani Israel, yaitu Nabi Daud alaihissalam. Dengan izin Allah, Nabi Sulaiman alaihissalam bisa mendapatkan sumber daya manusia dan teknologi yang sangat hebat. Zaman Nabi Sulaiman alaihissalam adalah zaman dengan teknologi yang lebih canggih dari zaman sekarang. Secara logika, setiap zaman itu akan naik peradabannya lebih maju dari sebelum-sebelumnya. Itu secara logika. Tapi mengapa peradaban 1000, 2000, 10.000 tahun yang lalu sebenarnya lebih canggih dari zaman sekarang? Apakah iya? Kita simak ini menurut versi Al-Quran dan juga versi dari agama Islam. Guys, Nabi Sulaiman itu diperkirakan hidup 10.000 tahun sebelum Masehi. Dan itu udah benar-benar sangat lama kalau misalnya dibanding dengan tahun ini, yaitu tahun 2026. Lebih tepatnya di tahun 989 sebelum Masehi sampai 931 sebelum Masehi. Nabi Sulaiman alaihissalam adalah anak dari Raja Bani Israel, yaitu Nabi Daud alaihissalam. Karena tahta setelah Nabi Daud alaihissalam atau Raja Bani Israel pasti turun ke anaknya, yaitu Nabi Sulaiman alaihissalam. Dengan izin Allah, Nabi Sulaiman alaihissalam bisa mendapatkan sumber daya manusia dan teknologi yang sangat hebat dan menghasilkan peradaban yang sangat tinggi. Seperti dalam Quran Surat Saba ayat 12 yang menyatakan bahwa bagi Sulaiman kami tundukkan angin yang jarak tempuh perjalanannya antara waktu pagi dengan perjalanan seperti sebulan, dan perjalanan sorenya seperti waktu sebulan juga. Banyak ahli tafsir yang mengatakan bahwa sebulan itu seperti dihitung-hitung pada zaman Nabi Muhammad memakai unta. Jadi sebulan memakai unta dengan perjalanan pagi hari Nabi Sulaiman. Jadi yang harusnya jarak tempuhnya 1 bulan itu bisa hanya pagi hari aja, atau 4 kali lebih cepat dari jet tempur tahun ini. Lanjut ke arti dari surat Saba ayat 12 ini. Serta kami alirkan cairan tembaga kepadanya. Sebagian dari jin ada yang bekerja kepadanya dengan izin Tuhannya. Di antara mereka dari perintah kami rasakan kepadanya azab neraka atau syair yang apinya sangat menyala-nyala. Itu adalah arti dari Quran surat Saba ayat 12. Lalu di zaman Nabi Sulaiman alaihissalam itu terdapat teknologi peleburan tembaga dengan memakai sistem metal alloy, pengecoran tembaga agar mudah dibentuk sesuai keinginan orang yang membentuknya. Ini juga merupakan kelanjutan dari karunia Allah untuk Nabi Daud selaku ayah dari Nabi Sulaiman, yaitu metal forging atau pelunakan besi. Awal mula pencairan tembaga bisa diselusuri melalui peradaban kuno, yaitu peleburan tembaga dengan biji sulfida pertama kali terjadi, yaitu sekitar tahun 5000 sebelum Masehi. Ini menandai pertama kali adanya teknologi metalurgi yang dimana tembaga dipisahkan dari bahan mineralnya melalui proses pemanasan. Selanjutnya adalah teknik pengecoran. Ini pertama kali diteliti pada tahun 4000 sebelum Masehi, di mana tembaga yang udah dilebur lalu dicetak. Lalu yang terakhir adalah paduan dengan timah. Nah, ini ada di tahun 3000 sebelum Masehi oleh bangsa Mesopotamia. Mulai mencampurkan tembaga dengan timah untuk menghasilkan sebuah perunggu. Dan ini adalah langkah penting untuk membuat metalurgi. Adanya produksi massal di lembah Timna di zaman Nabi Sulaiman alaihissalam. Di masa lalu, tembaga menjadi komoditas yang sangat berharga dan juga dibutuhkan dalam aspek kehidupan di sana. Mungkin kalau zaman sekarang itu adalah emas dan perak, tapi zaman Nabi Sulaiman tuh lebih ke tembaga. Karena dari bahan ini adanya senjata, peralatan canggih, serta teknologi lainnya. Dan statusnya pada zaman Nabi Sulaiman, tembaga itu seperti minyak bumi atau misalnya BBM saat ini, jadi sangat dibutuhkan oleh rakyat. Jadi manusia tidak bisa melakukan apa-apa tanpa tembaga, saking selalu menggunakan bahan ini.
Dan ini menunjukkan manusia kuno itu memiliki kecerdasan yang sangat hebat.